شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang Allah limpahkan dengan tiada batas, patut rasanya kita syukuri. Salah satunya adalah Allah berikan kita sehat. Kemudian dari nikmat sehat itu Allah berikan kita kesempatan, waktu. Dan setelah Allah berikan kesempatan serta waktu itu, Allah mudahkan untuk kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, Masjid As-Sakinah, bersama kita tunaikan ibadah Jumat. Semoga Allah senantiasa ridho dan Allah bimbing kita, berikan kita kehidupan yang senantiasa bahagia, barokah fid dini wa dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam tersanjung untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beliau, para sahabat, para pengikut, dan kita sebagai umat beliau. Kiranya kelak Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita semuanya. Allahumma amin. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang singkat ini, khatib berwasiat untuk diri khatib secara pribadi, dan khatib mengajak kepada hadirin semuanya untuk senantiasa kita mempertahankan dengan cara memupuk, membina, merawat, meningkatkan kadar kualitas iman takwa kita dengan ta'lim dan juga dengan pelaksanaan ibadah-ibadah mahdhah maupun hubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk Tuhan, dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah, perlu kita introspeksi, muhasabah, bukan merasa kita sudah baik atau mungkin kita merasa sudah lebih baik dari yang lain, tetapi kita perlu untuk senantiasa melihat, memperbaiki segala kekurangan yang menempel pada diri kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, 3, 4.
Ayat ini relatif banyak yang sudah hafal dan relatif banyak dibaca oleh imam-imam di dalam sholat fardu maupun di dalam sholat Jumat. Namun khotib mari untuk merenungkan apa yang dikandung pesan daripada surat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4 tersebut. Sebuah pesan. Kalau ayat Al-Quran itu diartikan sebagai pesan, maka yang sesungguhnya tahu hakikat pesan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Manusia tidak akan ada yang sanggup memahami pesan Allah itu dengan sempurna. Sebagai kalam Tuhan, tidak mungkin pengetahuan manusia akan bersamaan atau sama dengan ilmu Tuhan. Namun pesan ini perlu dibongkar agar manusia bisa menemukan jati dirinya sebagai khalifah fil ardh. Amanah yang diberikan Allah untuk mengelola dunia ini dengan baik. Khalifah perlu adanya patokan yang harus kita bongkar. Salah satunya adalah surat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4 yang insya Allah kita akan coba pahami bersama. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita coba baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna. Kalimat inna ditambah dengan ma itu seharusnya menurut ahli tafsir maknanya tidak ada. Cukup dengan innal mu'minuna. Wallahu a'lam bishawab. Taukidnya saja sudah cukup sebenarnya. Innamal mu'minuna, yang sesungguhnya orang beriman itu alladzina, yaitu orang yang dzukirallahu. Kalimat dzukiro biasanya diterjemahkan di dalam Quran kita disebut apabila disebut. Biasanya seperti itu terjemahannya. Siapa? Apa yang disebut? Allah. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah, itu teksnya seperti itu. Wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Itu secara teksnya seperti itu. Kita introspeksi sekarang. Berapa banyak ucapan Allah disebut, hati kita tidak tersentuh. Ini menunjukkan begitu sulit memadukan persepsi manusia. Yang namanya Allah itu seperti apa, karunia-Nya sebesar apa, maha kuasanya seperti apa. Mayoritas umat Islam ketika disebut nama Allah relatif banyak yang tidak tergetar, tersentuh aja tidak, apalagi gemetar. Bahkan ada orang yang meninggal pun kadang-kadang hati kita tidak tersentuh. Padahal Rasulullah mengatakan cukuplah mati itu sebagai pelajaran bagi kita umatnya Nabi. Nggak tersentuh. Oleh karena itu kalau diartikan secara teks seperti itu, la ilaha illallah baca ribuan kali pun nggak akan kena. Kalimat Allah diucapkan dimanapun nggak akan kena. Hampir setiap masjid kiri kanan ada tulisan Allah dan Rasul, nggak kena juga. Jangankan yang awam, yang hafal Quran saja nggak tersentuh kok lihat tulisan itu. Oleh karena itu harus kita pahami dengan analogi. Kalau teksnya diartikan seperti itu, yang namanya orang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya gemetar. Khotib mau coba bahasakan dengan bahasa khotib. Orang yang beriman itu senantiasa ingat kepada Allah, dalam arti ingat secara total dari kemahakuasaannya, maha kasihnya, maha bijaknya, maha santunnya, maha memalukannya. Kalau
dikatakan memalukan, itu hati-hati. Karena Allah itu sesungguhnya malu. Bahasa Indonesia itu agak susah. Jadi malu, memalukan. Allah itu sebenarnya malu, bukan memalukan. Dalam bahasa kita sehari-hari bukan. Malu kenapa? Hambaku sudah datang, hambaku sudah rukuk sujud, hambaku sudah nangis-nangis beribadah. Setelah itu menengadahkan tangan meminta karuniaku. Malu aku kalau tidak sampai kasih. Itu maksudnya. Jadi kalau kita itu mengingat Allah, kalimat dzikir, mengingat dalam bentuk apapun. Dan sholat itu merupakan zikir yang paling tinggi. Hatinya tergetar. Allahu Akbar. Getar hatinya. Itu berarti sudah masuk kategori mukmin. Tapi kalau belum, apalagi sholatnya males, sudah males main-main. Dari mana bisa tergetar? Dan dari mana sholat itu akan bernilai? Itu artinya dzikirullah wajilat qulubuhum. Dan seluruh ibadah apapun, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, ingat akan semua ini muaranya adalah Allah. Tidak ada yang milik kita. Sehingga apapun yang ada pada kita, tidak ada yang bisa kita pertahankan. Dan di situ hati kita semakin bertumbuh. Itu ciri kriteria dari orang yang beriman. Dalam konteks ayat surat Al-Anfal ayat 2. Sekarang kita introspeksi. Ada imam membaca ayat Al-Quran, disebut kalimat-kalimat Allah. Mayoritas tidak ada yang tergetar. 1-2 paling. Mungkin kita kalau menyaksikan di bulan Ramadan, atau yang berjamaah kebetulan dikasih anugerah sama Allah bisa sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, imamnya sampai terharu biru, makmumnya ikut-ikutan. Karena apa? Emosionalnya terbawa. Mari kita koreksi pada diri kita, sejauh mana iman kita. Ketika kita itu ingat kepada Allah, sejauh mana? Ingatnya bagaimana yang kita bisa gunakan untuk mengetuk hati kita sendiri, agar hati kita tidak disebut oleh Allah syakir qaswah, lebih keras daripada batu. Bahkan di ayat surat Al-Baqarah itu, batu itu sekeras-kerasnya batu dengan tetesan air bertahun-tahun itu bisa lubang. Hati manusia sulit sekali. Oleh karena itu, jangan merasa pede. Hidayah itu mahal. Jangan merasa kita sudah hebat. Kalau Allah tidak kasih hidayah, kehebatan itu menghancurkan. Jangan merasa kita berilmu, paling alim. Kalau Allah tidak kasih hidayah, ilmu itu menyesatkan. Seterusnya, semuanya kembali. Nabi Sulaiman sudah mengajarkan ada min fadli Rabbi. Coba kita bayangkan hidup kita. Malu rasanya kita ketika mengingat Allah hanya dengan main-main. Itu yang pertama. Wa idza tuliyat alaihim, kalau dibacakan itu artinya seperti itu. Ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, semua ulama sepakat yang namanya ayat Allah itu ada 2 model. Yang pertama qauliyah, yang berbentuk teks dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua kauniyah, yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Allah berikan kemampuan untuk berpikir, Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, Allah berikan kemampuan seluruh jasad ini dengan panca indera. Allah berikan agama, Allah kirimkan seorang nabi dan rasul, Allah berikan agama, Allah berikan kitab suci. Itu semua untuk mengelola ayat-ayat Allah yang terbentang di seluruh alam. Kalau itu dibaca bagi orang yang beriman, zadathum imanan, imannya nambah tebal, sudah tergetar, keimanan makin tebal.
Bagaimana? Hampir kita sekarang itu zaman medsos, ke masjid khutbah aja medsosnya masih nggak dibuang kok. Bagaimana? Ayo kita inspirasi, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjustifikasi, koreksi masing-masing pada diri kita. Ibadah kita, ayo yuk kita gunakan hanya untuk mengingat Allah. Kalau ada ayat Al-Quran dibaca, ayo kita sama-sama dengarkan, ansitu, kita simak. Wa'allahu turhamun, kata Allah, agar rahmat itu senantiasa muncul. Itu iman kita bertambah-tambah. Apalagi ayat-ayat yang terbentang di seluruh alam. Kenapa itu ada kambing jalannya seperti ini? Kenapa itu ada ayat? Kenapa tetangga seperti ini? Kenapa saudara saya seperti ini? Kenapa gerhana? Kenapa bintang? Kenapa ada angin? Kenapa ada kebakaran? Kenapa ada badai? Kenapa ada banjir? Dan seterusnya dan seterusnya. Perlu jawaban. Dan semua itu adalah ibrah. Bagaimana dengan kita sebagai khalifah? Sudahkah kita itu menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dan kehidupan makhluk Allah yang lain? Itu perlu kita jawab sendiri. Ataukah justru kehebatannya sebagai khalifah yang diberikan segala macam perangkat yang sempurna itu, yang terjadi adalah penindasan-penindasan bukan hanya kepada manusia tetapi kepada alam? Itu yang harus kita jawab. Hanya demi keserakahan nafsunya, seolah-olah hidup itu selamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ila tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Itu yang kedua kriteria. Orang yang beriman itu secara keseluruhan A sampai Z-nya, jasmani rohaninya, seluruh ikhtiarnya, amal ibadahnya, baik yang khusus kepada Allah ataupun untuk sesama, muaranya adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau bukan karena Allah, nggak ada yang mau. Kalau sandarannya bukan karena Allah, nggak ada. Bahkan pengetahuan itu pun nggak akan bisa kita ketahui kalau bukan karena Allah. Kita bisa makan, kita diamanahi istri, diamanahi pekerjaan, diamanahi anak, diamanahi sahabat, diamanahi sebagai pengurus masjid, semuanya. Tawakal itu muaranya berserah diri kepada Allah. Karena manusia begitu lemah. Kalau lagi melihat saja kadang-kadang buta, belum tentu pula yang buta tidak melihat. Sudah punya telinga saja kadang-kadang tidak mampu mendengar. Tapi ada yang tidak punya telinga, pendengarannya lebih jernih. Kita bisa mengawasi A sampai Z-nya di depan mata kita, itu saja masih hilang. Dan itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dipertanggungjawabkan. Suami pertanggungjawabannya untuk istri dan anak-anak rumah tangganya. Istri begitu, anak begitu. Semua, bahkan pemimpin, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayo kita gunakan sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa. Saya lebih tahu daripada situ. Itu watak iblis. Ana khairul minhu. Itu yang harus kita renungkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kriteria ketiga bagi orang yang beriman itu adalah senantiasa menyandarkan seluruh hidupnya setelah berikhtiar dengan sempurna sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat berbicara tentang rohani, berbicara tentang hati. Wajilat qulubuhum zadathum imana. Ini pekerjaan hati.
Jasmaninya Allah tambahkan di ayat yang ketiga, yaitu orang yang senantiasa mengerjakan, menegakkan, mendirikan sholat. Yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah karuniakan titipan rezeki, dia mampu sisihkan. Kalimat yuqimu menurut Quraisy itu artinya tegak lurus. Apa yang kita kerjakan itu sinkron dengan kehidupan kita sehari-hari. Di sini lillahi rabbil alamin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ketika kita sudah keluar dari masjid, spiritual kita hilang, religiusitas kita hilang, di lampu merah hilang, di pasar hilang, di kantor hilang, tempat bisnis tambah. Jadi kesolehan itu konotasinya itu hanya di masjid. Makanya yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun itu sama Allah diatur sedemikian rupa sejajar. Banyak ayatnya seperti itu. Artinya ayo sholat itu tegak dan lurus di dalam kehidupan. Tegak lurus. Jadi jangan hanya soleh ketika di masjid saja, keluar masjid sudah tidak soleh lagi. Yang gampang itu jadi orang soleh, yang susah itu jadi orang muslim. Orang soleh itu cukup bapak itu ngomong dengan baik, hormat kepada yang tua, cium tangan kepada ayah ibu, ambil barang selalu bilang, itu soleh. Datang ke masjid sholat sendirian khusyuk, nangis, itu soleh. Bapak sedekah, nggak usah banyak yang lihat, atau banyak juga yang dikasih tahu, itu soleh. Muslim itu bukan hanya sekedar itu, dia bisa mentransformasikan kesolehan itu kepada yang lain dan ditambah dengan visioner. Itu namanya muslim. Jadi kalau kita hanya soleh saja, innalladzina amanu wa amilus sholihat, gampang. Bapak ngaji atam satu malam kita boleh soleh. Tapi kalau muslim, selesai itu bapak harus transformasikan dan visioner. Berapa banyak kita tahu kalau kita mati yang kita bawa apa? Salah satunya adalah anak yang soleh. Itu artinya mentransfer visioner anak pun besok mau kayak apa. Kalau mengharapkan orang satu kampung tahlilan gampang, siapin amplop apa besok cukup. Itu yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya masyarakat muslimin. Kalau kita mau kaji akan terbuka borok kita sebagai orang yang beriman, dan kita tidak perlu malu karena Allah Maha tahu setiap manusia siapapun itu punya potensi hilang, tetapi ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa dan khilaf manusia. Seberapa besarnya rahmat Allah itu lebih luas. Maka berbahagialah bagi kita yang ketika berbuat khilaf, kesadaran itu muncul, kemudian tubuh ilallah, kembali ke jalan Allah. Itu poin yang keempat dan kelima. Sholat secara fisik kelihatan, infak secara fisik kelihatan, hati idza tuliyat, idza dzukirallah, pekerjaan hati, tawakal pekerjaan hati. Di ayat itu pekerjaan jasmani, dan itulah POV-nya kalau bahasa anak-anak medsos, point of view-nya di ayat yang keempat. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu yang dikatakan iman, orang yang beriman. Kalau diartikan di terjemahan itu artinya benar. Kita tidak akan bisa sampai ke sana. Hak benar. Seolah-olah itu benar dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan kita. Dalam pandangan Allah belum. Jadi yang seperti kita bahas tadi itu adalah pemahaman kita yang paling tinggi dari pengetahuan kita
kebenaran itu hanya milik Allah. Maka khatib mencoba memahami ulaika humul mu'minuna haqqan, kalimat haqqan, karena benar itu hanya milik Allah. Kalau Rasulullah pernah mengatakan al mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif, orang beriman yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Berarti saya khatib boleh mengambil analogi iman yang tangguh, mukmin yang kokoh, mukmin yang kuat, mukmin yang tidak bisa diganggu-gugat dengan istiqomahnya adalah yang 5 tadi. Itu yang dikatakan istiqomah, tangguh pendiriannya, nggak cengeng, nggak menjual diri, nggak menjual agama. Itu mukmin yang tangguh. Betul, saya miskin tetapi saya tabung meminta-minta. Betul, saya ilmunya banyak tapi saya tidak merendahkan. Itu mukmin yang tangguh. Betul, saya dititipin harta oleh Allah, ini cuma titipan, saya tidak sombong. Itu yang dikatakan mukmin yang kuat, mukmin yang tangguh. Betul, saya paling banyak hafalan puasa di dalam sholat, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa yang tidak bisa baca sholatnya nggak sah, dan seterusnya nggak sah. Itu Allah sampaikan ulaika humul mu'minuna haqqan. Apa bonusnya? Sukanya manusia itu kan bonus. Lahum, bagi orang yang kayak gitu kan Allah taruh jalan, derajatnya naik, derajatnya tinggi. Silahkan kalau mau nyari derajat, kerjakan yang 5 poin, sah. Lahum darajatun inda rabbihim, Allah sendiri yang memuliakan, naik derajatnya. Wa maghfiratun, setiap kekhilafan kesalahannya belum bertobat Allah sudah ampuni. Silahkan, ayo kita sama-sama raih itu. Bukan hanya itu, warizqun karim, Allah karuniakan rezeki yang mulia, tidak halalan, tidak thayyibah. Di ayat ini Allah menggunakan kalimat rizqun karim. Apa artinya rezeki yang mulia? Tidak cukup dengan halal, tidak hanya thayyibah, tidak hanya berkah, tetapi kita akan menemukan ini hadiah nanti di akhirat sana. Itu karim. Jadi di dunia mulia, rezekinya sempurna, di akhirat Allah karuniakan semua ini milikmu. Dan itulah janjinya Allah, maliki yaumiddin. Itulah yang tadi saya sampaikan. Allah itu malu kepada hambanya yang kayak begini. Ini kalau sampai tidak diberikan, ayo momen seperti ini kita gunakan. Kita dekat dengan masjid, kita dekat dengan sahabat seiman, kita dekat para ustaz, para asatidz, para kiai. Jangan biarkan itu malah justru membuat hati kita banyak kotoran. Tapi ayo kita sama-sama melapangkan diri, bersyukur kita dekat dengan masjid. Bayangkan kalau jauh dari masjid, 5 waktunya setidaknya nggak pernah dengar. Mau sholat mungkin kita malas, tapi dengan masjid paling tidak malu kalau nggak ke masjid. Disyukuri. Itu semuanya dalam rangka membina iman takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin, bukan bermaksud untuk justifikasi. Khatib mengajak, ayo bersama-sama kita berikhtiar semaksimal mungkin semampu kita untuk bisa meraih karunia Allah yang seperti khatib sampaikan tadi, dan semoga Allah ridho mampukan kita untuk bisa meraihnya. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.